Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal di mata kuliah fisika pada sesi 4. Kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Yang didefinisikan oleh usaha atau biasanya dilambangkan dengan U gitu ya. Itu adalah sejumlah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Jadi ada dua elemen. Di sini pertama adalah gaya dan perpindahan. Ada gaya gitu ya, yang bekerja pada garis lurus sedemikian hingga benda tersebut berpindah pada garis lurus tersebut. Jadi kalau tidak ada perpindahan berarti tidak ada usaha. Jadi walaupun sebagai contoh orang di sini bisa mendorong sebuah mobil ski di permukaan yang sangat licin, maka dia akan mengalami proses perpindahan. Pada kasus ini dia melakukan usaha. Tetapi pada yang contoh di sebelahnya, jadi seorang narapidana ini mendorong dinding, tapi seberapa besar pun gaya yang dia keluarkan kepada dinding tersebut, tetapi dinding tersebut tidak rubuh atau berpindah, maka kita bisa bilang usaha dia tidak ada, ya. Usahanya nol, ya. Jadi secara matematis usaha itu dituliskan sebagai persamaan berikut: W sama dengan F kali delta S. Ya, jadi W itu biasanya usaha, tapi di sini dituliskan dalam huruf besar ya, W. Bisa dituliskan sebagai huruf W besar atau U besar. Ya, jadi U besar atau W besar. Ya, biasanya kita menggunakan U besar ya, yang umum digunakan usaha dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya work ya. Anda mengerjakan sesuatu apabila terjadi perubahan, maka Anda telah melakukan kerja atau usaha atau work. Tapi kalau seberapapun besar effort Anda melakukan sesuatu tetapi tidak terjadi perubahan, maka usaha Anda nol. Ya, jadi Anda tidak melakukan usaha. Secara satuan dia dilambangkan dengan satuan Joule. Ini atau bisa dituliskan dalam Newton meter ya. Newton meter ya, hampir mirip dengan satuan dari torsi ya. Torsi itu juga termasuk usaha, tapi untuk usaha di apa namanya gerakan rotasi ya, yang untuk usaha ini gerakan gerak lurus. Jadi di sini bisa dituliskan juga dalam integral, yaitu kalau kita punya bentuk dalam chart gitu ya. Lalu ini perpindahan, lalu ini adalah gaya. Maka usaha adalah kalau misalkan di sini adalah gaya dalam satuan waktu gitu ya. Maka jumlah usaha adalah integral dari F kali ds atau luas dari kurva ini. Jadi usaha sesaat bisa dituliskan juga kalau jika S adalah perpindahan dalam ruang 3 dimensi, maka
gaya yang bekerja pada sumbu X dikalikan dengan perpindahan sumbu X, gaya pada sumbu Y dikalikan perpindahan pada sumbu Y, dan gaya pada sumbu Z dikalikan dengan perpindahan pada sumbu Z. Maka ini bisa dituliskan atau disebut dengan usaha sesaat. Ya, jadi kita lihat dulu usaha dalam ruang 2 dimensi ya. Jadi hanya ruang 1 dimensi atau vektor. Jadi kalau kita punya sebuah balok, kita geser sehingga terjadi perpindahan sejauh delta x, maka gaya yang bekerja di sini adalah F cosinus theta dikalikan dengan delta x ya, dengan asumsi bahwa yang gayanya itu gaya yang diberikan membentuk sudut terhadap arah perpindahan. Jadi di sini juga berlaku hukum kekekalan energi. Jadi akibat adanya hukum kekekalan energi, maka energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Kita ambil contoh misalkan energi makanan berubah menjadi energi yang bisa Anda gunakan untuk bergerak ya, seperti naik sepeda dan berjalan kaki dan sebagainya, atau juga bisa dari sinar matahari menjadi energi ikatan sehingga bisa terjadi proses fotosintesis yang atau energi chemical. Lalu energi pembakaran ya dari ikatan bonding chemical ini bisa berubah menjadi energi gerak, atau dari energi elektrik menjadi energi thermal atau temperatur. Jadi total energi yang masuk itu sama dengan total energi yang keluar. Contoh praktis lainnya adalah ya bensin dikonversi jadi energi gerak dan seterusnya yang sudah saya terangkan sebelumnya. Di sini Anda bisa cari sendiri contoh-contoh lain dari eh, hukum kekekalan energi. Jadi macam energi atau work itu bisa di di dibagi menjadi berbagai macam energi. Jadi ini energi yang umum sering kita temui. Sebenarnya energi-energi, contoh energi itu banyak ya. Kita ambil contoh adalah work, itu secara umum adalah dituliskan sebagai W sama dengan F kali S. Lalu energi kinetik, energi potensial, energi pegas, energi kalor, lalu energi ikatan kimia dan sebagainya. Yang umum sering kita bisa amati ya secara langsung itu misalkan energi kinetik yang bergantung pada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan, jika benda itu memilih massa, maka dia akan memiliki energi kinetik. Lalu apabila benda itu memiliki perpindahan yang diakibatkan oleh gaya berat ya, atau gaya berat ini diakibatkan juga akibat oleh benda tersebut memiliki massa dan dipengaruhi oleh gravitasi yang disebut dengan energi potensial. Ya, rumusannya MGH, massa, gravitasi, dan tinggi atau H. Jadi lalu ada juga energi pegas ya. Energi pegas ini akibat adanya energi yang tersimpan di dalam pegas, entah itu oleh saat kita beri energi dengan menekan pegas, maka di dalam pegas akan tersimpan energi yang besarnya sama dengan energi yang kita berikan saat menekan pegas. Jadi begitu kita lepas pegasnya atau energi yang kita hilangkan dari
jari kita yang menekan pegas tersebut, maka energi tersebut akan dilepaskan kembali oleh pegas dalam bentuk gerak. Ya, sehingga besar energi energi yang dikeluarkannya itu adalah sebesar setengah K kali X kuadrat ya. K itu adalah konstanta pegas dan X itu adalah perpindahan atau simpangan pegas saat ditekan. Ya, energi-energi lain, kalor, listrik, kimia dan sebagainya. Satuannya semuanya sama yaitu joule ya. Energi itu bersifat skalar. Artinya dia bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Ya, tidak bergantung pada arah. Ya, dia kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi walaupun Anda punya misalkan mobil awalnya di sini lalu Anda melewati lintasan yang berkelok-kelok dengan energi yang sama ya, yang konstan. Sampai di sini maka energi totalnya selalu diukur dengan menggunakan garis lurus. Dari sini ke sini berapa banyaknya perpindahan atau delta S-nya atau delta X dikalikan dengan berapa besar gaya yang dikeluarkan ya mobil saat dari sini sampai sini. Ya, jadi tidak berpengaruh pada kondisi awal tidak bergantung pada arah gerakan tapi hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir ya. Dan kalau misalkan perpindahan selalu diukur dari dalam bentuk garis lurus ya dari awal ke akhir. Ya, dalam hukum kekekalan energi kita ambil contoh di sini adalah roller coaster. Di titik tertinggi Anda memiliki energi potensial. Pada saat itu walaupun diam, dia tetap memiliki energi yang namanya energi potensial. Pada titik tertinggi itu kita sebut adalah energi potensialnya maksimum. Di sini tidak ada kecepatan ataupun ada kecepatan berarti kalau ada kecepatan energi kecepatannya juga paling rendah. Begitu sampai di bawah ya energi potensialnya minimum tetapi energi totalnya itu ditransferkan sebagian besar ke energi kinetik ya. Lalu naik lagi gitu ke bukit energi potensialnya naik lagi. Lalu energi kinetiknya itu mulai turun ya. Dan seterusnya. Secara ideal kalau di sini tidak ada energi tertransfer ke energi lain misalkan energi gesek. Pada energi gesek itu bisa jadi dia bergantung pada velocity atau kecepatan. Nah, sedemikian hingga dia bergantung pada keadaan si kecepatannya dari kecepatan awal ke kecepatan akhir. Ya, tetapi di sini akan berkurang terus pada nyatanya ya di roller coaster pasti ada energi yang terbuang ya. Tidak semua energi potensial, tidak semuanya tertransfer ke energi kinetik, tetapi juga ada energi kayak gesek di situ. Lalu ada energi kalor ya. Akibat adanya energi kinetik, maka biasanya ada energi gesek. Ada energi gesek berarti ada juga energi kalor. Ya. Pada kenyataannya begitu. Tapi bila asumsi jika di roller coaster tersebut tidak ada gesekan sama sekali atau gesekannya sangat minim, misalkan rodanya bulat sempurna, terus lintasannya mulus sempurna, tidak ada gaya gesek sama sekali, ya dia akan tidak ada gaya gesek yang tidak ada gaya yang tertransferkan ke gaya gesek ataupun gaya kalor. Sehingga di sini
murni hanya gaya potensial dan hanya hanya murni usaha potensial dan murni usaha kinetik. Ya, kalau dituliskan setengah mv kuadrat plus mgh sama dengan E. Ya, setengah mv kuadratnya itu energi kinetik, mgh-nya itu energi potensial. Ya, ditotalkan semuanya sama dengan sebut saja E gitu ya. Dan E konstan. Apa dengan asumsi tidak ada energi lain yang tertransferkan ke situ, ya maka totalnya E-nya sama dengan konstannya, kecuali ada energi keluar yang masuk ya, maka lain ceritanya. Ya, ini contoh ilustrasi ya. Kalau misalkan tidak ada gaya gesek sama sekali atau gaya geseknya sangat kecil sekali sehingga diabaikan, maka kita bisa lihat saat dia di posisi maksimum energi potensialnya maksimum. Lalu pada saat di loopnya, karena loopnya itu selalu lebih rendah daripada titik tertinggi dari lintasan, maka si roller coaster walaupun ada di loop tersebut, dia tidak akan pernah mencapai kecepatan yang nol di saat titik di loop tersebut. Ya, tetapi uh, di loop tersebut energi kinetiknya pada saat di dasar itu mengalami energi kinetik maksimum, yang di puncaknya energi kinetiknya itu lebih kecil daripada energi potensialnya, dan seterusnya ya. Jadi dari gambaran tersebut, walaupun kita membuat model atau lintasan yang uh, rumit ya, yang tidak ada apa namanya, walaupun loopnya itu kita buat banyak atau kita buatnya bentuknya aneh-aneh gitu ya, selama titik tertinggi roller coaster itu diluncurkan lebih tinggi daripada lintasan tersebut, maka si roller coasternya akan jalan terus. Tapi kalau kita per aneh ya, kita per komplikasikan dengan ini dengan adanya gaya gesek, maka dia tentunya ada masalah. Tidak semua gaya atau tidak semua usaha itu menjadi kecepatan, atau tidak semua usaha itu menjadi gaya potensial, tapi ada gaya gesek juga yang menyebabkan si kereta itu mungkin tidak sesuai dalam prakteknya dengan kenyataannya. Jadi karena ada faktor di sini adalah gaya gesek yang ditransferkan ke dari energi totalnya itu, sehingga kecepatan yang kita harapkan itu akan berkurang gitu ya. Dan tentunya konsekuensinya juga tinggi maksimum yang diharapkan dari kenyataannya itu akan berkurang juga dari prakteknya. Ya, contoh misalkan kita energi potensial selalu diukur dari titik nolnya. Titik nolnya itu adalah dari ground ya, dari titik nol atau titik referensi yang kita sebut sebagai titik ininya, titik awalnya. Jadi energi potensial selalu diukur dari titik bawah ya, dari nol situ tingginya hanya dari 0 ke 5 meter. Ya, lalu energi potensial maksimum jika dia berada di tinggian H 5 meter. Lalu kalau di ketinggian sekian itu berarti hanya diukur dari sini ke sini. Ya, misalkan 2 meter gitu ya. Lalu itu adalah energi potensialnya. Energi potensialnya bisa berubah ya, di sini nilainya misalkan 2 meter.
sebagiannya itu berubah menjadi energi kinetik. Ya, jadi dari contoh tersebut bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ada misalkan dari ketinggian 3,75, 7,5-nya itu adalah energi potensial, sisanya 2,5-nya itu adalah energi kinetik. Ya, energi kinetik karena itu totalnya akan tetap sama ya walaupun dia berpindah posisi. Dan seterusnya dia apabila 2,5 artinya berada di ketinggian setengah dari tinggi awal, maka setengahnya itu energi kinetik, setengahnya energi potensial. Dan sampai di dasar saat menyentuh ke lantai, semua energi potensialnya habis. Ya, yang tersisa adalah energi kinetik. Jadi dia mengalami kecepatan maksimum apabila berada di titik nolnya. Lalu kita melangkah ke definisi daya. Ya, jadi daya itu adalah laju usaha. Jadi berapa besar perubahan usahanya. Jadi bisa dituliskan sebagai W atau U gitu ya, usaha atau work dibagi dengan waktu ya. Jadi daya ini adalah kecepatan perubahan usaha atau berapa besar laju usaha terhadap waktu ya. Atau dalam atau bisa kita tuliskan sebagai daya sesaat, itu bisa dituliskan juga usaha dw per dt ya. Jadi kalau misalkan kita punya chart, ini adalah usaha gitu ya, ini adalah waktu gitu ya, maka yang disebut sebagai daya itu adalah gradien ya, kemiringan dari titik tertentu di waktu tersebut. Atau dituliskan sebagai df kali s dibagi dt ya. Jika asumsi gayanya itu konstan, maka daya adalah perubahan waktu terhadap perubahan jarak terhadap perubahan waktu atau kecepatan ya. Ya, hampir bisa dituliskan ini ekivalen dengan F kali V ya, F kali kecepatan dengan asumsi gayanya adalah konstan, tidak berubah-ubah terhadap waktu ya. Atau pada ruang 3 dimensi bisa dituliskan sebagai gaya pada sumbu X dikalikan dengan perubahan atau kecepatan di sumbu X ditambah dengan gaya di sumbu Y dikalikan dengan kecepatan di sumbu Y dan gaya di sumbu Z dikalikan kecepatan di sumbu Z atau laju di sumbu Z. Kita ambil contoh satu, seorang atlet melontarkan bola tolak peluru bermasa 4,2 kilo dengan kecepatan 12 meter per second. Berapakah energi kinetik benda dan berapakah usaha yang dilakukan oleh atlet tersebut? Ya, jadi kita tahu masanya adalah 4,2 kilo dengan V adalah 12 meter per second. Massa 4,2, V sama dengan 12 meter per second. Yang ditanyakan berapakah energi kinetik dan berapakah usahanya.
Jadi energi kinetik sama dengan setengah massa kali V kuadrat. Karena massanya sudah tahu, kita tinggal masukkan hasilnya segitu. Dan usahanya sama dengan energi kinetik. Karena kenapa? Karena di situ tidak ada energi lain yang bekerja selain energi kinetik. Contoh lain, jika sebuah benda masanya 2 kilo jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari atas tanah, hitunglah berapakah energi potensial setelah benda bergerak 1 second dan berapakah usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian 10 meter. Ya, di sini kita ketahui massa M 2 kilo hanya 20 meter, berarti energi potensial setelah 1 second T-nya sama dengan 1, dan berapakah W-nya yang dilakukan oleh gaya berat pada saat hanya adalah 10 meter. Yang diketahui massa tinggi pertama adalah 20 meter, tinggi kedua adalah 10 meter, waktu perpindahan H1 sehingga mencapai ketinggian tertentu, anggaplah H2 itu selama 1 detik. Berapakah energi potensial pada saat jatuh di T sama dengan 1 second, dan berapakah energi usahanya ya yang dilakukan oleh energi gaya berat. Jadi kita tahu energi potensial benda adalah MGH ya. Yang menjadi pertanyaan adalah setelah 1 detik tentunya benda tersebut tidak berada di 20 meter tetapi berada di suatu tempat ya. Yang yaitu lama berpindahannya itu adalah sebesar delta H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Di sini karena bendanya gerak yaitu bebas, berarti kecepatan awalnya 0 sehingga menyisakan setengah GT kuadrat. Ya, apabila T-nya 1 berarti sudah kita dapatkan adalah dia berpindah sekian meter ya, setengah sekitar 5 meter. Ya, berarti dari 20 meter itu dia berpindah sedemikian hingga berada di suatu tempat setelah berpindah 5 meter, berarti dari 20 berpindah 5 meter dari posisi awal, dan bisa kita tuliskan posisi di energi potensialnya, yaitu pada saat dia berada di sebut saja di titik H2, di situ ada energi kinetik dan energi potensial. Ya, energi kinetiknya kita nggak peduli, yang kita ingin cari berapakah energi potensialnya di titik kedua tersebut. Yaitu setelah dia berpindah 5 meter dari posisi awal ya, dari 20 meter tadi. Kalau dia berpindah jauh 5 meter, berarti ketinggiannya sekarang adalah 20 dikurang 15 ya. Dikurang 5 ya. Kenapa 5 ya? Jadi 5 meter itu diukur dari atas. Dari saat dia mulai dilepaskan. Sementara ini adalah tingginya 20 meter. Setelah berpindah 5 meter berarti di sini adalah posisinya di 15 meter. Ya, kita bisa dapatkan nilai energi potensial untuk ketinggian 15 meter adalah masanya dikalikan dengan 15 meter dikalikan dengan massa dari beban dikalikan dengan gravitasinya 10 meter ya, kita dapatkan segitu.
Lalu usaha ya sama dengan perubahan energi potensial, sehingga usahanya yang dilakukan pada titik tersebut adalah untuk energi potensialnya adalah 15 300 joule. Ya. Ya, lalu usahanya, oh tapi yang usaha ini ya, yang B-nya itu adalah usaha untuk ketinggian setelah dia berada di titik 10 meter. Ya, usaha yang dilakukannya ya yaitu sama dengan energi potensialnya, yaitu sama dengan 10 meter ya, dikalikan dengan massa kali gravitasi ya. Itu 200 joule. Ya ini nggak perlu sebenarnya. Di sini usaha itu dilakukan, ya usaha itu sebenarnya sama dengan energi kinetiknya atau sama dengan energi potensialnya pada saat di titik 10 meter. Ya karena dia berada di 20 meter tadinya, sekarang dia berada di 10 meter, berarti sama saja dengan ini ke sini adalah energi kinetik ya, atau ini ke sini adalah energi potensial ya. Tingginya adalah 10 meter ya, jadi seharusnya ini tidak perlu ya, ini tidak perlu ya, ini sisa tingginya saja yang 10 meter ya, jadi perlu diralat di modul ya, ini tidak perlu. Kita menggunakan rumusan massa kali gravitasi kali tinggi ya, karena kenapa di soal disebutkan eh, usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggiannya 10 meter ya. Jadi usahanya adalah MGH saja. Ya, usaha yaitu pada saat di tinggi 10 meter. Contoh lain, ya benda dari tinggi 6 meter, lalu ditanyakan berapakah kecepatan benda tersebut saat tingginya 1 meter dari tanah, dan jika diketahui percepatan yang digunakan adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, kita ketahui dia memiliki tinggi awal adalah 6 meter, tinggi setelah beberapa saat kemudian adalah 1 meter. Yang ditanyakan berapakah kecepatannya. Ya, kita ingat bahwa di rumusan energi potensial atau energi mekanik atau kita sebut usaha total atau energi total adalah energi potensial plus energi kinetik. Ya, pada contoh tersebut ya, pada contoh gerak jatuh bebas, energi potensial plus energi kinetiknya tetap ya. Energi kita tahu massa gravitasi kali tinggi adalah sama dengan plus setengah ditambah setengah kali massa kali kecepatan awal kuadrat, itu sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi setelah dia tingginya sekian ditambah dengan setengah kali massa kali setelah kecepatannya setelah jatuh gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan rumusannya menjadi ini, maka karena masanya adalah masa, bisa kita sederhanakan menjadi ini karena kecepatan awalnya adalah 0 ya, atau V1 yang sama dengan 0, sehingga bisa kita tuliskan rumusannya GH1 sama dengan GH2 plus setengah F kuadrat, dan V2-nya bisa kita cari dengan akar 2GH1 dikurangi GH2 ya, diakarkan ya, tinggal masukin aja rumusnya. H1 tinggi awal, H2 itu tinggi setelah dijatuhkan, G itu adalah gravitasi, dan
eh, setelah semuanya kita masukkan rumus ini, kita akarkan dapat nilai kecepatan setelah dijatuhkan. Contoh lain, jadi sebuah traktor itu mengangkat benda seberat 1,2 kali 10 pangkat 4. Ya, ini pangkat 4 ya. Setinggi 9 meter dalam waktu 15 second. Berapa daya yang dikeluarkan traktor? Ya, jadi di sini kita ketahui gaya berat yaitu 1,2 kali 10 pangkat 4 setinggi 9 meter dalam waktu 15 second. Ya, kita asumsikan ya akibat adanya gaya berat di sini maka si traktor akan mengeluarkan energi yang sama juga yang besarnya itu sama dengan gaya berat ya. Gaya traktor F traktor ini sama dengan gaya berat ya, gaya beratnya. Sehingga usahanya si traktor, usahanya traktor itu sama dengan ya, gaya beratnya dikalikan dengan perpindahannya. Sebut saja S. Ya, berapakah daya traktor tersebut ya dalam waktu 15 second. Jadi kita ketahui di sini berarti W-nya atau W-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 4. Perpindahannya atau S-nya sama dengan 9 meter. T-nya adalah 15 second. Ya, T-nya 15 second, S-nya 9 meter. Yang ditanyakan berapakah daya ya. Kita ingat rumus usaha adalah F kali S. Ya, lalu W itu adalah atau daya itu adalah uh, sorry ini diralat dikit ya, F di W dibagi T ya, yang ini diralat dikit, W-nya sama dengan F kali S saja, berarti daya sama dengan F kali S dibagi dengan T ya, ini P harusnya ya, diralat ya, ini P ya, lalu P itu sama dengan W dibagi T atau sama dengan F dikali S dibagi dengan T ya. Di modul tolong diralat dikit ya. Sehingga dayanya adalah ya tinggal masukkan aja, ini 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 ya, ini juga 10 pangkat 4 dikalikan dengan S-nya 9 meter dibagi dengan T-nya ya 15 second. Kita dapat 7,2 kilowatt. Contoh lain, mobil masanya 12 ton menaiki bukit dengan sudut 5 derajat, lalu kecepatannya tetap atau V-nya tetap 36 km per jam. Hitunglah kerja yang dilakukan mesin ya. Ya, selama 5 menit dan hitunglah daya yang dikeluarkan, anggap gaya gesek diabaikan. Ya, atau kita anggap ya gaya geseknya itu kecil sekali sehingga diabaikan. Dan gaya geseknya sebenarnya ada, cuma resultannya mungkin kecil sekali sehingga si mobil ini uh, murni hanya gaya yang dikeluarkan mesin dan gaya yang dikeluarkan untuk melawan kayak berat ya. Jadi dari gambar sebenarnya kita bisa simpulkan karena mobil ini kecepatannya tetap berarti F minus W sinus tetanya atau 5-nya ini kita sebut ini teta gitu ya. Itu sama dengan 0 ya. F minus W sinus theta. Jadi gaya resultannya sama dengan 0. Jadi ingat kembali bahwa akibat gaya resultan yang sama dengan 0, jadi dua kemungkinannya bendanya diam atau bendanya bergerak dengan gerak lurus beraturan.
Ya, jadi massa, sudut ya, lalu kecepatan dan waktu yang ditempuh. Yang ditanyakan berapakah usaha setelah 5 menit kemudian. Ya, jadi gerak mobil sepanjang bukit itu akibat gaya F yang besarnya sama dengan gaya W sin theta, yaitu sehingga F minus W sin theta sama dengan MA, F sama dengan W sin theta karena A-nya sama dengan 0, sehingga W sin theta sama dengan MG sinus theta. Sehingga eh, dia mengalami perpindahan karena A-nya 0 di sini, sehingga S-nya hanya V kali T saja. Ya, jadi kita tahu bahwa kerja yang dilakukan mesin adalah F kali S dan daya rata-ratanya adalah P sama dengan W dibagi T. Ya, jadi kita tinggal masukkan saja F-nya adalah MG sinus theta. Ya, jadi F-nya adalah MG sinus theta dan S-nya adalah V kali T. Ya, jadi Mg-nya masanya kita tahu di soal, gravitasinya juga kita tahu, sudutnya dari kemiringan juga kita ketahui, lalu kecepatan mobil juga sudah kita ketahui, dan waktu yang dikeluarkan oleh gaya tersebut selama sekian detik gitu ya, sudah diketahui juga dari soal. Dan daya rata-ratanya setelah kita dapat usaha tinggal bagikan dengan waktu ya, atau bisa kita tuliskan juga sama saja dengan gaya dikalikan P ya, atau gaya dikalikan kecepatan. Contoh ya, jadi pistol ditembakkan ke eh, apa namanya, ke sebuah, ya jadi pistol menembakkan peluru yang masanya 3 gram dengan kecepatan 400 meter per second. Jika panjang L-nya pistol adalah 13 cm, hitunglah besar energi yang diberikan pada peluru dan gaya rata-rata yang bekerja pada peluru selama bergerak dalam laras, dan apakah gaya ini sama dengan gaya dorong dari gas peluru. Ya, jadi kita ketahui M 3 gram, V-nya 400 meter per second, dan L-nya adalah 13 cm. L-nya atau S-nya ya, perpindahan. Ya, jadi itu S-nya dalam senti, jangan lupa dikonversi dulu menjadi meter. Ya, jadi satuan massa jadi kilogram, yang jarak atau kecepatan diubah menjadi meter dan meter per second. Yang ditanyakan berapakah energi kinetik dan berapakah usahanya. Dan apakah gaya gas itu yang dikeluarkan oleh gaya dorong gas itu sama dengan gaya yang diberikan pada peluru. Jadi energi kinetik peluru pada saat meninggalkan laras adalah setengah mv kuadrat, yaitu sebesar setengah kali 0,03 kali 400 sama dengan 240 joule. Ya, lalu kerja yang dikerjakan pada peluru sama dengan perubahan energi kinetik, sehingga gaya dikalikan perpindahan X itu sama dengan gaya kinetik. Ya, kinetik awal dikurangi dengan kinetik 0. Atau energi kinetik pada saat ditembakkan dikurangi dengan energi kinetik pada saat energi kinetik setelah ditembakkan dikurangi dengan energi kinetik saat awal ditembakkan. Ya, di sini gaya yang rata-rata diberikan pada peluru selama gerak sepanjang X, yaitu
sebesar energi kinetik ya, dikurang energi kinetik ya setelah ditembakkan, dikurangi energi kinetik setelah sebelum ditembakkan, dibagi dengan perpindahan. Ya, ini adalah gaya rata-ratanya. Ya, karena pada saat awal energi kinetiknya 0 sebelum tembakan, dan sampai di ujung laras itu adalah mencapai 240 Joule, yaitu dari energi kinetik setengah mv kuadrat tadi, maka energi atau gaya rata-ratanya adalah ya energi kinetik setelah ditembakkan dibagi dengan panjang laras atau setelah perpindahan sepanjang laras. Ya, jadi gaya rata-ratanya adalah sebesar 1800 atau 1,8 kilo Newton. Ya, dan gaya ini adalah besarnya konstan ya selama bergerak di sepanjang laras. Bergerak di sepanjang ya karena besarnya gaya ini itu sama dengan gaya yang diberikan oleh gas dari senapang kepada peluru. Dan gaya dorong gas yang dihasilkan adalah sebesar gaya pada peluru dikalikan perpindahannya. Sehingga bisa kita dapatkan usaha oleh gas sendiri adalah Fx dikurangi gaya gesek kalau ada dikalikan X ya. Karena gaya dorong gasnya lebih besar daripada uh, gaya peluru ya, sehingga gaya pelurunya sama dengan F, sehingga gaya gasnya sama dengan gaya peluru sendiri, sehingga usaha dari gas sama dengan gaya pada peluru dikalikan dengan panjang dari selongsong dari larasnya. Contoh ketujuh ya, peluru kecepatannya 153 meter per second itu menembus papan kayu. Setelah menembus papan, kecepatannya menjadi 130 meter per second. Lalu tembakan lagi menggunakan peluru lain yang memiliki massa yang sama dan ukurannya sama, tapi kecepatannya berbeda. Ya, jika kecepatan dari peluru lain ini adalah 92 meter per second, berapakah kecepatan peluru kedua ini setelah menembus papan? Ya, kita tahu bahwa kecepatan awal dari peluru 153 meter 153 meter per second kuadrat ya, ini diralat. Ini juga diralat. Ini juga diralat meter per second kuadrat semua. Peluru 2 kecepatan setelah menembus papan dari peluru 1 adalah 130 meter. Lalu kecepatan awal dari peluru 2 adalah 92 meter per second. Yang ditanyakan berapakah kecepatan peluru 2 setelah menembus papan. Ya, jadi papan memberikan jumlah kerja yang sama untuk kedua peluru ya. Jadi kita asumsikan energi yang diberikan dari papan kepada peluru atau masing-masing peluru adalah sama. Sehingga kita bisa tuliskan energi kinetik dari awal pada peluru 1 ditambah dengan energi hambatan, kita sebut saja energi hambatan yang entah ya kita sebut ini adalah energi gesek gitu ya.
pada papan awal gitu sama dengan energi kinetik dari peluru pertama setelah menembus papan ditambah dengan energi gesekan papan setelah ditembus gitu ya. Lalu hal yang sama juga berlaku pada peluru 2. Pada peluru 2 energi kinetiknya awal itu sekian ditambah dengan energi hambatan papan awal itu sama dengan energi kinetik setelah peluru 2 menembus papan ditambah dengan energi hambatannya papan setelah ditembus peluru gitu ya. Ya jadi energi papan yang di sini saat awal untuk peluru 1 dan energi awal peluru kedua sama. Begitu juga setelah menembus papan gitu ya, energi untuk peluru pertama adalah sekian dan energi untuk peluru kedua pada papan juga besarnya sama pada energi peluru dibandingkan dengan saat ditembus pada oleh peluru pertama. Ya, kita asumsikan papannya itu energinya sama ya. Karena papannya sama. Jika persamaan ini kita kurangi, ya tersisa energi kinetik dari awal dari papan dari peluru 1 dikurangi dengan energi kinetik awal dari peluru 2 sama dengan energi kinetik dari setelah menembus papan untuk peluru 1 dikurangi dengan energi kinetik dari papan untuk energi kinetik peluru setelah menembus papan. Ya, atau bisa kita tuliskan ya energi kinetik ini kalau kita rumuskan kita dituliskan dalam rumusannya ya setengah mv dan seterusnya karena kedua peluru ini memiliki massa yang sama ya ini setengah m ini juga setengah m ini juga setengah m ini juga setengah m ya ini semuanya bisa difaktorkan karena kedua ruas kiri dan kanan ini sama setengah m maka setengah m ini bisa kita bagi dengan kedua eh, ruas ini kita bisa bagi dengan setengah m sehingga bisa kita sederhanakan menjadi rumusan ini ya dan bisa kita cari kecepatan peluru kedua setelah menembus papan adalah sebesar ini ya, setengah V2P2 sama dengan sekian 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 dan V2 atau peluru kedua setelah menembus papan sama dengan akar ya dari V2 kecepatan peluru pertama setelah menembus papan dikuadratkan dikurangi dengan dalam kurung atau bisa ditulis dikurangi dengan kecepatan awal dari peluru 1 dikuadratkan ditambah kecepatan awal dari peluru kedua dikuadratkan. Ya, kita dapatkan kecepatan peluru kedua setelah menembus papan. Ya, dari sini tinggal masukin aja. Ya, gampang hasilnya langsung ketemu. Contoh 8 ya kotak mempunyai berat 200 Newton ditarik ke atas pada bidang miring sejauh 10 meter sampai ketinggiannya 3 meter. Ya, jika daya rata-rata sejajar bidang adalah 120 Newton, berapa besar kerja yang dilakukan? Yang pertama kita lakukan adalah pertama kita periksa dulu
ya. Eh kita ketahui tadi beratnya adalah 200 Newton atau W, perpindahannya atau L sama dengan 10 meter, dan saat dia sampai di akhir penarikan tingginya menjadi 3 meter, dan gaya yang bekerja sejajar dengan bidang itu adalah 120 Newton, dan bisa kita cari ya, jika ini adalah bebannya setelah ditarik, dia berpindah dengan akibat gaya F yang besarnya sama dengan W sinus theta. Kenapa sama dengan F dengan W sinus theta? Karena si balok bekerja dengan kecepatan yang konstan. Ya, jadi sehingga F ini besarnya besar, bukan kecepatan konstan. eh Gayanya dia ditarik ke atas dengan kecepatan yang konstan, dia akan melawan gaya gaya yaitu gaya berat yaitu W sinus theta. Akibat gaya dan gaya berat dari kotak ini sedemikian hingga dia berpindah sejauh L ya. Sejauh berpindah ke atas sejauh L, L itu diukur sepanjang lintasan yaitu 10 meter. Dan sedemikian hingga dia berpindah dengan ketinggian perpindahannya sejauh 3 meter. Ya, jadi hanya yang ini ya, yang sebelah sini. Dan bisa kita hitung juga bagian yang datar ini, searah datar adalah akar dari L kuadrat minus H kuadrat ya. Jadi yang ini miringnya ini dikuadratkan dikurangi yang tegak ini dikuadratkan ya, diakarkan kita dapat nilai panjang yang bagian bawah ini ya, bagian bawah ini itu adalah T-nya ya. Lalu ditanyakan berapakah usahanya ya. Di sini ingat kembali bahwa pada usaha itu eh, gaya yang bekerja atau resultan gaya yang bekerja sepanjang jalur lintasan dalam lintasan lurus. Ya, Anda bisa mencari lintasannya menggunakan lintasan yang ini, dan gaya yang sejajar dengan lintasan itu adalah gaya apa, atau Anda mencari menggunakan lintasan yang ini dan gaya yang sejajar dengan lintasan tersebut adalah yang apa gitu ya. Saya akan ambil misalkan yang gaya yang sejajar dengan lintasan L. Pada lintasan L itu ingat kembali ini adalah rumusan usaha adalah delta F dikalikan delta S ya sebenarnya. Dan U itu F itu yang bekerja pada bidang L itu adalah akibat F dan akibat W. Jika kita asumsikan dia bergerak ke arah sana dengan kecepatan A gitu ya, maka kita asumsikan delta F-nya itu sama dengan yang gaya ini dikurangi dengan W sinus theta ya, itu adalah gaya resultannya ya, karena kita asumsikan nah, dia berpindah ke sana dengan kecepatan A ya, sehingga bisa kita tuliskan F minus W sin theta dikalikan L ya. F dikurangi W sinus theta adalah gaya resultan, bisa kita masukkan, yang tersisa adalah berapakah sinus theta-nya. Ya, jadi ingat rumus dari trigonometri, kalau sinus itu yang depan per samping ya. Berarti yang H dibagi L. Ya, itu sinusnya.
sinus dari theta. Lalu kalau cosinus theta, yang sampingnya berarti yang T-nya dibagi per miring. Gitu ya. Ya, dari sini kita tinggal masukin aja. Di sini sin tetanya sudah kita ketahui dengan mencari nilai yang hanya dibagi dengan nilai yang miringnya. Ya, demikian untuk sesi keempat untuk usaha dan daya. Ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan jangan ragu untuk ditanyakan di kolom komentar. Dan jika Anda adalah mahasiswa Inaba, silakan tanyakan bisa dari grupnya Inaba. Demikian untuk sesi keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pelajaran ini berguna.